Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Limadha ta'akharta ya Muhammad? لأني ذهبت إلى المرحاض يا أستاذ. لا تتأخر مرة أخرى. نعم يا أستاذ. تفضل بالجلوس. Oke, baik anak-anak sekalian, coba sekarang buka kitab dulu. Kemarin apa kita belajar? Bab salat Ustaz. Di fasal salat sunat. Sekarang coba sebutkan apa-apa saja salat sunat. Salat sunat roti Ustaz. Salat sunat qabliyah dan ba'diyah. Sama ajalah. Salat sunat qabliyah itu salat sunat rotib yang dikerjakan sebelum salat fardu. Sedangkan salat sunat ba'diyah itu salat sunat rotib yang dikerjakan setelah salat fardu. Benarkah Ustaz? Betul sekali. Siapa lagi? Salat witir Ustaz. Salat tahajud. Benar sekali. Muhammad, coba sebutkan salah satu salat sunat. Salat duha Ustaz. Yap, betul sekali. Itulah beberapa salat sunat yang ada di dalam agama kita. Dan Allah Ta'ala akan memberikan pahala bagi siapa saja yang mengerjakannya. Aman. Sini bentar. Ya, ada apa Ustaz? SPP bulan ini Muhammad belum bayar kan? Minggu depan udah mau ujian. Maaf Ustaz. Mama lupa ngasih tahu Mama. Nanti Mama telepon Mama buat ngasih tahu uang SPP bulan ini belum dibayar. Baik, saya tunggu 3 hari ya Muhammad. Bilang sama orang tua untuk segera melunasinya. Karena jika tidak membayar uang bulanan, antum tidak dibenarkan ikut ujian. Akibatnya, nanti antum tidak naik kelas. Mat, antum gak salat duha berjamaah di musallah? Enggak, salat duha ke sunnah. Gak dosa pun kalau anak gak salat duha. Tapi walik mewajibkan kita salat secara berjamaah. Salat antum dah. Kalau antum mau salat duha, salat aja sana. Anak mau tidur bentar. Oh ya, kalau ada istri datang, bilang aja anak sakit bentar. Tidak mau ah. Kenapa masih ada di kamar? Dia kenapa? Enggak tahu Haris, tanya aja sendiri. Hei, ente kenapa nggak nyamal duha? Anak sakit tengku, Sakit apa? demam tengku. Yang benar, jangan bohong. Benar, udah 2 hari anak gak enak badan. Kok nggak panas? Panasnya baru saja turun tengku. Kalau sakit, tidur di kamar, jangan kemana-mana. Mau kemana Mat? Mau telepon Mama bentar. Ustaz, boleh tidak HP bentar?
Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam, Nak. Apa kabar, Mak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Muhammad di sana gimana? Sehat juga kan? Alhamdulillah sehat, Mak. Oh iya, Mak. SPP bulan ini belum Mak bayar ya. Tadi Tengku Bendahara menemui Ahmad. Katanya SPP bulan ini belum Mak bayar. Iya, Nak. Nanti Mama kirim ya. Tapi kata Tengku Bendahara harus dibayar dalam 3 hari lagi. Karena minggu depan kami ujian, Mak. Iya, Nak. Mama akan berusaha agar bisa melunasi SPP kamu di bulan ini ya. Mama akan bekerja lebih keras. Dan kamu di sana jangan malas-malasan. Dengar apa yang dicakap Ustaz. Jangan ngebantah ketika disuruh. Dan satu lagi, jangan lupa salat duha agar dimudahkan rezekinya. Nak. Baik, Mak. Nah, itu baru anak Mama. Udah dulu ya, Nak. Juga jangan lupa berdoa kepada Allah agar dimudahkan segala urusan. Assalamualaikum. Baik, Mak. Waalaikumsalam. Mau kemana, Ahmad? Mau pulang. Memang kau selesai lah. Tadi anak pakai anduk, tanya lagi. Tapi kenapa sekarang? Kasarnya jamaah salat duha. Aku saja sana lemah. Anak mau kau dulu. Dari mana aja ente? Baru pulang dari WC, Tengku. Ente pura-pura ke WC biar kajak Mazuha ya kan? Jujur aja. Enggak, Tengku. Anak benar-benar ke WC kok. Enggak kemana-mana. Ngaku aja sebelum mana lapor ke ketua jamaah. Iya, Tengku. Anak memang sengaja ke WC. Dia tidak jamaah doa. Nah, gitu dong. Berdayakan jujur. Sini. Aduh. Sekarang kamu salat jamaahnya di sana ya, bareng mereka yang masbuk. Baik, Tengku. Muhammad. Dah duduk. Gimana Muhammad? Udah antum kasih tahu Mama? Sudah, Ustaz. Tapi belum Mama kirim kayaknya. Nanti Mama coba hubungi lagi. Baiklah, saya tunggu sampai besok. Kalau tidak, antum tahu sendiri risikonya. Nggak ada masalah duha, Ahmad. Hubungi aja sana, nanti ada usul. Ustaz, kejap HP bentar.
Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam, Nak. Apa kabar, Mak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Muhammad di sana gimana? Sehat juga kan? Alhamdulillah sehat juga. Mak, tadi Ustaz Bendahara datangi Ahmad lagi. Ditanya, kapan Mama mau bayar uang bulanannya? Maaf ya, Nak. Mama belum bisa bayar SPP kamu. Kamu tahu sendiri kan, sejak ayah tidak ada, Mama sendiri yang bekerja menjual lontong sayur di pagi hari. Dulu ketika ayahmu masih ada, Mama masih sanggup untuk membuat bumbu masakan sate Padang dibantu oleh ayahmu. Mama dan ayahmu bisa jualan sate hingga bisa memondokkanmu di pesantren. Tapi sekarang, Mama hanya bisa membuat lontong sayur, Nak. Biaya hidup kita berkurang sejak ayahmu tiada. Tapi ini sudah 2 hari sejak Ahmad diberitahu untuk membayar uang bulanan. Kalau besok Ahmad gak bayar, bisa jadi Ahmad gak bisa mondok lagi di sini. Sabar dulu ya, Nak. Mama akan mencari jalan keluar yang terbaik buat kamu. Kamu di sana jangan lupa berdoa, jangan lupa salat duha, karena Allah akan memudahkan rezeki siapa saja yang salat duha. Besok Mama hubungi lagi ya, Nak. Assalamualaikum. Baik, Mak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ahmad. Waalaikumsalam. Ahlan ya Ustaz. Ada apa nih sendiri? Kok mukanya sedih banget? Gak apa-apa kok Ustaz. Gak mungkin gak ada apa-apa. Tuh lihat mukanya kusut banget. Coba sini bilang sama Ustaz. Gak apa-apa kok Ustaz. Beneran nih. Ahmad, seorang guru itu harus tahu permasalahan muridnya dari lingkungan belajarnya. Kalau ada apa-apa bilang saja sama Ustaz, nanti bisa dibantu. Pasti guru itu membantu semua permasalahan muridnya. Tenang, sini ceritakan saja, nggak apa-apa. Sebenarnya Ustaz, Ahmad belum bayar uang bulanan di bulan ini. Orang tua Ahmad belum punya uang yang cukup untuk membayarnya. Ahmad berpikir lebih baik Ahmad pulang ke kampung untuk membantu orang tua. Emangnya orang tua Ahmad kerja apa? Kalau Mama kerja jualan sate Ustaz. Kalau ayah? Saya tiada Ustaz. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi mama kerja sendirian? Ahmad kadang berpikir lebih baik Ahmad pulang ke kampung saja, membantu ibu untuk jualan. Tidak boleh berpikiran seperti itu Muhammad. Tujuan Muhammad mondok untuk apa? Untuk menuntut ilmu dunia dan akhirat. Nah, untuk mencapai hal tersebut, kita juga harus mengikuti semua kegiatan daya. Bukan hanya ngaji dan sekolah. Maka kita juga harus, kalau ada gotong royong harus ikut. Kalau ada jamaah kita ikut dan sebagainya. Ngomong-ngomong tentang jamaah, kenapa pesantren kita mewajibkan salat duha Ustaz? Kan sebenarnya salat duha itu sunnah. Muhammad, definisi diwajibkan salat duha di pesantren kita bukan berarti membalikkan hukum syar'i dari sunat menjadi wajib. Akan tetapi kita mesti mematuhi aturan daripada pemimpin ulul amri. Syekhuna Walid memerintahkan kita untuk salat duha secara berjamaah. Karena apa? Yang pertama, agar kita terbiasa untuk berjamaah. Yang kedua, agar kita terbiasa untuk salat duha. Dan ketiga juga sangat banyak manfaat salat duha itu. Emang apalagi manfaatnya Ustaz? Salah satu manfaatnya adalah untuk memperlancar rezeki. Jadi dengan salat duha, mudah-mudahan rezeki kita bisa lancar. Nah, Muhammad pasti kan sering dengar doa itu, Allahumma in kana rizquna fanzilhu, wa in kana fil ardi fakhrijhu, wa in kana ba'idan faqaribhu, wa in kana mu'assiran fayassirhu, wa in kana haraman fatahhirhu. Muhammad tahu itu apa artinya? Nggak tahu Ustaz. Artinya,
Ya Allah, jika rezeki kami masih di atas langit, maka turunkanlah. Jika ada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Jika sulit, permudahkanlah. Dan jika haram, maka sucikanlah. Dan jika masih jauh, dekatkanlah. Selesai salat duha, kita berdoa kepada Allah untuk dipermudahkan rezeki. Rezeki itu masih di langit. Kita memohon Allah Ta'ala untuk diturunkan. Maka diturunkanlah rezeki itu seperti hujan. Rezeki kita masih berada dalam bumi, maka akan dikeluarkan seperti tanaman-tanaman. Rezeki kita masih jauh misalnya, maka akan didekatkan, misalnya di Banda Aceh didekatkan untuk sampai ke Samalanga. Nah, kemudian Mama Ahmad, kalau misalnya masih sedikit pelanggan, masih suka rezekinya, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba nanti misalnya Mama Ahmad datang, pelanggan dari sepi menjadi ramai, maka itu rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman Allah memberinya dengan cara yang berbeda-beda. Bisa jadi rezeki tersangkut di langit, di dalam bumi. Dengan salat duha, insyaAllah rezeki akan Allah mudahkan. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. InsyaAllah besok Muhammad akan rajin salat duha. Nah, bagus itu. Jangan lupa doa juga untuk orang tua. Baik Ustaz. Bukan antum ngajak anak salat duha, biasanya anak yang ngajak. Itu kan biasa, sekarang luar biasa. Ayo, ayo, ayo. الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان قليلا فكثره وإن كان بعيدا فقربه بحق ضهائك والبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتنا ما أتيت من عبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Gimana Muhammad? Udah antum hubungi Mama? Apa katanya? Sudah Ustaz, kata Mama, nanti Mama hubungi. Kalau sudah, uang bulanannya dikirim. Ini sudah hari ketiga sejak Ustaz kasih peringatan. Mau tidak mau kamu harus ikuti peraturan. Itu artinya kamu tidak dibenarkan ikut ujian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini dengan ibunya Muhammad dari Selimung. Oh, ini kebetulan saya nih lagi sama Muhammad, Bu. Muhammad lagi di situ. Gimana kabarnya Ustaz? Sehat-sehat saja kan? Muhammad sehat-sehat saja kok, Bu. Masalah uang bulanannya Muhammad sudah saya kirim ya Ustaz. Sudah saya kirim bukti pembayarannya juga lewat WhatsApp. Oh, sebentar saya cek dulu. Oh, sudah masuk nih, Bu. Makasih, Bu ya. Terima kasih kembali Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muhammad, uang bulanannya sudah Mama transfer. Nanti jangan lupa ke kantor untuk didata ya. Alhamdulillah, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama.